Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di Pokonime. Kali ini Mimin akan membahas sebuah manhwa baru yang berjudul Kembalinya Sang Pedang Penghancur. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Mendengar keputusan anak muda itu membuat Choryupyo terkejut dan langsung bertanya, "Tunggu dulu, apa kau tidak tahu tentang Storm Vanguard?" Namun dengan acuh tak acuh Cheon pun memberitahu, "Tentu saja aku tahu, itu adalah unit Shift Pursuit perwakilan Hunting Dog dari Aliansi Murim. Dan lagi pula, aku kenal mereka dengan baik." Namun si pak tua ini masih saja terkejut, meskipun anak muda itu mengetahui tentang Storm Vanguard, akan tetapi ia masih bersikukuh tak ingin bergabung. Choryupyo yang terkejut juga berkata di dalam hati, "Tak kusangka ada orang yang seperti dia, tapi kenapa dia membuang kesempatan emas seperti ini? Dan dia itu juga cukup keras kepala di waktu yang tidak tepat." Namun dengan wajah yang tenang, Cheon pun juga berkata di dalam hati, "Storm Vanguard, aku juga masih ingat dengan jelas, dulu ketika di kehidupan masa lalu dikejar-kejar oleh mereka tanpa henti. Dan apa menurutmu? Aku akan bergabung dengan kelompok yang menyusahkan hidupku dengan sukarela. Dan dari dulu sampai sekarang orang-orang ini masih sangatlah menyebalkan." Namun setelah itu ia pun dengan tak pedulinya mengatakan bahwa dia tak tertarik bergabung ke dalam unit Storm Vanguard. Namun sudah cukup lama waktu berlalu, tiba-tiba ada seorang pria yang menaiki kapal. Untuk nama pria ini, di penjelasan bernama Moyonggang, tapi terkadang dipanggil Moyongkang. Jadi untuk sekarang Mimin akan sebut namanya dengan Moyongkang saja. Melihat ada murid urutan kedua yang baru mendarat, tentu Choryupyo tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung memuji anak muda itu, dan dia juga menawari pria muda itu untuk bergabung dengan unit Storm Vanguard. Namun sama seperti yang dilakukan oleh Cheon, Moyongkang yang bersikap dingin langsung menolak permintaan dari pria tua itu. Setelah 2 kali ditolak oleh murid yang menjanjikan, tentu saja itu membuat Choryupyo menjadi sangat terkejut dan merasa bingung. Namun dari sisi lain, sembari melihat pria yang baru datang, Cheon berkata di dalam hati, "Apa dia Moyongkang, murid terbaik di Akademi Jeonghaeuk?" Namun sadar bahwa ia yang sedang diperhatikan, Kang pun langsung bertanya, "Kenapa kau melihatku seperti itu? Apakah ada sesuatu yang menempel di wajahku?" Sembari tersenyum, Cheon berkata, "Tidak. Mukamu sangatlah bersih, bahkan debu pun bisa terpeleset dari sana." Akan tetapi dengan mata yang tajam ia juga berkata di dalam hati, "Sepertinya tidak terlalu sombong, tapi apakah dia benar-benar dari keluarga Moyong? Mereka bilang dia murid terbaik, tapi apakah dia benar-benar memiliki kemampuan?" Tak lama sesaat setelah pembicaraan di antara mereka selesai, secara tiba-tiba ada 2 orang yang baru saja memasuki kapal. Sembari membantu Yeonhwa, Hayeon berkata, "Lain kali aku tidak akan membantumu, dan apa mungkin orang dewasa sepertimu menderita aquaphobia?" Namun setelah itu sembari tertawa, Yeonhwa mengatakan bahwa rasanya ia bisa mengatasi hal itu mulai hari ini. Melihat tawa wanita itu, Hayeon merasa bahwa Yeonhwa melakukannya dengan sengaja. Melihat mereka berdua, Cheon berkata di dalam hati, kenapa dia tidak mengerti, meskipun itu sudah sangat jelas bahwa wanita itu mempunyai perasaan terhadapnya. Tapi apa dia tidak bisa menyadari hal itu? Namun sesaat kemudian, Hayeon menyadari ada pria yang tadi menolong mereka, dan ia pun setelah itu langsung bergegas berjalan mendekati pria tersebut. Namun di sini Moyongkang terlihat pede sembari berkata di dalam hati, sepertinya dia sadar Hayeon dari faksi Wonsan, hal wajar jika kita menjadi pesaing. Namun di saat Hayeon mengatakan senang bertemu denganmu lagi seperti ini, namun Kang yang terlalu pede, ia langsung memperkenalkan dirinya. Akan tetapi Hayeon yang sama sekali tak memperdulikan, dia langsung melewati pria itu begitu saja. Namun ia yang peduli pada Cheon langsung memberikan hormat sembari berkata, "Aku tidak punya kesempatan sebelumnya, jadi aku tidak bisa menyapamu dengan baik. Aku Yu Hayeon, murid sekte Hwansan, dan telah menjadi anggota aliansi Murim selama 2 tahun. Dan aku sangat terkesan dengan penampilanmu dalam pertemuan kecil faksi Gunung Hua. Jika tidak terlalu lancang, bolehkah aku menanyakan namamu yang terhormat?" Cheon yang tidak suka sikap seperti itu langsung berkata, "Tidak perlu ada formalitas seperti itu di antara teman sebaya. Jadi silakan berbicara dengan santai. Dan namaku adalah Cheon."
Setelah diabaikan oleh Hayeon, tentu saja itu membuat Kang menjadi kesal, karena ia sudah seolah-olah tak dianggap keberadaannya di antara mereka berdua. Akan tetapi setelahnya Yeonhua langsung masuk ke pembicaraan. Hei, bukannya dia itu kambing hitam dari faksi Youngcheon? Melihat juniornya yang kembali asal bicara di depan orang, itu membuat Hayeon khawatir dan langsung menegurnya. Namun setelah itu dengan cepat Hayeon langsung meminta maaf atas ketidaksopanan yang ditunjukkan oleh juniornya. Melihat hal itu, Cheon pun langsung berkata, "Bukankah tadi kau merasa canggung saat salah berbicara? Mengingat hal itu, kau hampir juga bertingkah seperti orang bodoh." Namun Yeonhua tentu tak menerima ketika seniornya dihina seperti itu. Akan tetapi Hayeon pun langsung menghentikannya sembari berkata, "Bukankah aku mengatakannya tadi? Kita sekarang adalah cerminan dari faksi Hwasan." Namun ketika Hayeon sekali lagi meminta maaf, Cheon pun langsung memberitahu bahwa dirinya tinggal menganggap mereka sebagai seorang yang tidak berpengalaman, maka hal itu bisa dimengerti. Namun setelahnya Hayeon pun berbicara santai, "Aku tidak sadar kalau kau berasal dari keluarga Namgung, dan aku juga akan mengandalkanmu di masa depan nanti." Namun lewat beberapa saat dari pembicaraan mereka, secara tiba-tiba ada seseorang yang kembali menaiki kapal. Cheon yang melihat hal ini berkata di dalam hati, "Murid itu, bukankah dia faksi Azure Dragon sama sepertiku? Aku tidak tahu karena dia pendiam, tapi kalau dilihat dari kedatangannya sekarang, sepertinya kemampuan anak itu cukup bagus." Namun beberapa detik setelah itu, Hyuk pun langsung melompat memasuki kapal. Akan tetapi perjalanannya tidaklah mulus, karena ia terjatuh ke sungai saat mengikuti Cheon. Choripyo yang mendengar pembicaraan mereka berkata di dalam hati, "Aku tidak pernah membayangkan dia adalah putra Supreme Eksekutor. Jadi itukah sebabnya dia menolak tawaran untuk bergabung dengan Storm Penguar?" Setelah cukup lama waktu berlalu, suara kembang api pun berbunyi dengan sangat meriah, dan saat ini hanya tersisa 2 tempat lagi sebelum kuota terpenuhi. Choripyo yang menyadari hal itu, dia langsung memerintahkan para bawahannya untuk memotong tali satu persatu. Dan akibatnya, para murid yang baru setengah jalan langsung terjatuh ke dalam sungai. Sembari melihat orang-orang yang sedang berjatuhan, Cheon berkata di dalam hati, "Aku rasa masih terlalu berat baginya untuk lolos di ujian pertama." Namun tak lama setelah itu, Yeon yang sudah berusaha dengan sangat keras, akhirnya dia berhasil naik ke atas kapal. Lalu sekarang cerita berganti di dalam ruangan. Ye Seol bertanya apakah menemukan individu berbakat. Namun dengan cepat Choripyo memberitahu bahwa dia sudah ditolak mentah-mentah oleh murid yang memiliki kemampuan luar biasa. Penasaran akan murid itu, Ye Seol langsung bertanya, "Jadi siapa anak sombong yang melakukannya? Apa mungkin itu adalah Mo Yongkang?" Namun Choripyo langsung membantah, dan dia memberitahu bahwa murid luar biasa yang menolaknya itu adalah Namgung Cheon. Mendengar hal itu membuat Ye Seol penasaran sembari berkata, "Kau bilang Namgung Cheon yang menempati tempat pertama, tapi kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana dengan Jo Kang-min?" Menanggapi pertanyaan itu, Choripyo berkata, "Kita menerima laporan bahwa Jo tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Aku tidak tahu detail pastinya, tapi sepertinya saat ini dia terluka parah, dan sepertinya dia sedang memulihkan diri di aula Youngcheon." Sembari menduga-duga apa yang sedang terjadi, Ye Seol berkata, "Jo Kang-min keluar, dan Namgung Cheon ikut berpartisipasi. Aku rasa sepertinya ada sesuatu yang menarik sedang terjadi." Namun sesaat setelah itu Mo Yong-shin tiba dan bertanya, apa benar Cheon mendapatkan tempat pertama? Namun tanpa ada keraguan, Choripyo langsung memberitahu bahwa anak itu berada jauh di depan para pesaingnya. Melihat wajah Shin seperti yang tak mempercayai hasil itu, Ye Seol pun berkata, "Hei Choripyo, di posisi berapa Mo Yongkang berada?" Ketika diberitahu bahwa Kang berada di posisi kedua, Shin yang penasaran bertanya berapa banyak perbedaan waktu di antara posisi pertama dan kedua. Namun setelah itu Choripyo menjelaskan bahwa perbedaan waktu di antara mereka itu cukup jauh berbeda. Mendengar hal itu, Ye Seol tak menyia-nyiakan kesempatan langsung membuli Shin. Bukankah perbedaannya itu sangat besar? Di awal ujian anak itu sudah mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia juga sampai di kapal tanpa kesulitan dan mendapatkan posisi pertama. Dan tentu saja, Namgung Cheon lebih baik daripada Kang. Namun Shin yang tak tinggal diam kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan murid Sacheon Dang yang terhormat? Dia ada di urutan keberapa?"
Dan di saat Choripyo mengatakan bahwa berada di urutan ke-50, namun dengan sengaja Shin mengulangi perkataan itu hingga membuat Ye Seol naik pitam. Meski ia tersenyum, akan tetapi wanita itu langsung mengeluarkan senjata sembari berkata, meski keterampilan seni bela diri itu penting, tapi itu bukanlah segalanya. Jika seni bela diri bisa menyelesaikan segalanya, lalu kenapa orang repot-repot berlatih dalam hal yang lainnya? Namun Shin yang mengerti makna ucapan itu langsung memprovokasi. Melemparkan belati secara sembarangan ke arah musuh yang berkerumun hanya berarti mati. Dalam hal ini, sebaiknya kau menyerah dan mati. Namun Ye Seol yang sudah tak menahan emosi, dia langsung melemparkan senjata ke arah Shin. Akan tetapi sesudah itu ia tertawa sembari memberitahu bahwa tadi tangannya terpleset. Namun dengan raut wajah yang dingin Shin berkata, "Di Gangho, kesalahan bisa merenggut nyawa seseorang, jadi ingatlah itu." Akan tetapi Ye Seol menanggapi dengan tenang sembari berkata, "Tapi aku yakin Grandmaster keluarga Moyong tidak akan mati karena kesalahan kecil seperti itu." Namun di saat Shin yang mengatakan bahwa pemimpin aliansi tidak akan nyaman ketika melihat putra Supreme Eksekutor yang mendapat posisi pertama, Ye Seol pun langsung menjawab, "Anak itu bukan seorang pembunuh, jadi apakah ada ketidaknyamanan dari hal seperti itu?" Sembari menjawab bahwa itu tidak akan mudah hanya karena dia tidak membunuh siapapun, Shin juga berkata di dalam hati, "Kita lihat saja seberapa jauh dia berhasil, karena besok dia tidak bisa mengikuti ujian sendirian." Namun sekarang cerita berganti di kantin. Mendengar bahwa Cheon mendapatkan posisi pertama membuat semua orang menjadi terkejut. Itu karena semua orang mengetahui bahwa Cheon adalah kambing hitam dari Aula Yongcheon. Dan hal itu membuat mereka semua terus bertanya-tanya. Cheon yang bisa mendengar ucapan orang itu, ia berkata di dalam hati, "Aku datang ke sini karena tidak mau repot pergi ke Guiwang Manor. Tapi sekarang aku hanya menarik perhatian yang tidak perlu. Ini bukannya tidak menyenangkan, tapi aku rasa aku harus membiasakannya." Namun sembari memukul meja, Wugi berkata, "Apa gunanya menjadi yang pertama? Dia bahkan tidak bisa berpartisipasi di babak kedua dan akan didiskualifikasi. Maksudku, siapa yang mau bergabung dan bertarung dengan anak sialan seperti Namgung Cheon?" Namun sembari mengambil sebotol minuman, Kang mengatakan bahwa hal itu belum tentu terjadi. Namun setelahnya ia pun berjalan mendekati Cheon dan memberikan minuman itu sembari berkata, "Apa kau sudah memutuskan siapa yang akan menjadi anggota timmu?" Namun di dalam hati sembari bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh pria itu, Cheon juga menerima tuangan minuman dari Kang. Namun sesaat setelahnya, Kang pun menawarkan untuk mengajak Cheon bergabung bersama dengan timnya. Tapi di saat Wugi yang tak menerima hal itu, Kang langsung memintanya untuk diam untuk sementara waktu. Akan tetapi, ketika Cheon bertanya apakah perkataan pria itu tadi adalah permintaan, Kang pun langsung menjawab, "Permintaan? Bukankah itu sesuatu yang dilakukan oleh pihak yang putus asa? Tapi jika kau meminta kepada kami, maka itu adalah usulan yang harus kami pertimbangkan secara positif." Cheon yang sudah memahami apa tujuan pria itu langsung berkata, "Kau bercanda, kaulah yang mengangkat topik itu, dan pemenang pertama babak penyisihan bukan kau tapi aku. Jadi berhentilah berpura-pura menjadi superior, dan lagi pula aku tidak punya niatan untuk mendengarkanmu, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku." Namun ketika Kang mengatakan bahwa itu adalah sikap yang menyedihkan saat membuang kesempatan, secara tiba-tiba Hyuk datang sembari berteriak memanggil nama Cheon, sehingga membuat situasi menjadi jauh lebih tenang. Penasaran dengan tujuan pria itu, Cheon pun langsung bertanya, "Hei, kenapa kau mencariku? Apa mungkin kau sekarang ingin berduel denganku?" Namun Hyuk yang sulit mengungkapkan keinginannya pun berkata, "Ini tindakan untuk mengawasimu lebih dekat, dan jelas bukan karena aku menyukai atau apapun. Lalu juga bukan karena menginspirasiku atau semacamnya. Jadi jangan punya pikiran apapun." Namun di saat pria itu yang bertele-tele, Cheon pun langsung menyuruhnya untuk to the point. Dan setelah itu Hyuk berteriak sembari berkata, "Aku datang kemari karena ingin satu tim denganmu." Sembari melihat mereka berdua, Kang berkata di dalam hati, menyebut orang-orang dari sekte North Pacification sebagai orang bodoh tidaklah berlebihan. Dan ngomong-ngomong, apakah mungkin ini berarti ada dua orang yang akan berhenti dari sekolah? Posisi pertama ditempati kadet Aula Yongcheon, tapi pastinya aku sampai lebih cepat dari Pang So-hyuk. Namun ketika ada satu orang lagi yang datang dan berkata bahwa ia ingin berada di satu tim yang sama juga, sekali lagi Kang ini terlalu pede dan menjawab, "Maaf, aku sudah punya rekan yang pernah membahas hal ini." Akan tetapi orang tersebut sama sekali tak memperdulikan Kang dan bertanya kepada Cheon, "Apakah tidak apa-apa jika aku bergabung dengan timmu?"
Namun sembari menatap tajam ke arah orang tersebut, Cheon menerima permintaannya. Namun melihat hal ini membuat Kang kesal sembari berkata di dalam hati, menjadi rekan satu tim dengan keturunan Supreme Eksekutor, dan sekarang sudah ada 2 hama di aula Yung Cheon. Namgung Cheon, kau jangan terlalu sombong hanya karena mengumpulkan 2 pecundang. Bahkan jika kau bekerja sama, kau akan didiskualifikasi jika tidak mampu menjadi aliansi 4 pihak. Namun sekarang cerita berganti di tempat lain. Saat ini Yeon sedang berlatih memohon agar bisa bergabung dengan tim Cheon. Akan tetapi ia sudah bisa membayangkan bagaimana ekspresi dan perkataan yang keluar dari mulut teman masa kecilnya itu. Meskipun ia sudah membayangkannya, akan tetapi Yeon yang tak mau menyerah berkata, "Aku yakin dia akan memelototiku dengan mata yang tajam. Tapi untuk saat ini lebih baik merendah diri dulu. Dan aku yakin tidak akan berhasil jika bukan bergabung dengan Namgung Cheon." Untuk komik ini sekarang itu chapternya udah mentok, jadi mungkin akan Mimin update 2 minggu sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.